Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Mutiara Investment Club bersama saya Sakti Manisjati. Dan kita akan membahas pilihan saham investasi. Seperti apa? Mari kita masuk ke bahasan detailnya. Sebelum masuk ke bahasan detailnya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kenapa MIC dengan win rate segitu tinggi kok mau jadi investor? Begini respon saya. Yang pertama adalah kita tidak mungkin terus-menerus menjadi trader. Karena apa? Karena trader selalu membutuhkan alokasi waktu yang cukup banyak, sehingga kita harus mulai melakukan persiapan untuk bisa tetap menumbuhkan aset tanpa harus mengalokasikan waktu yang cukup banyak. Gitu ya. Jadi tujuan kita di pasar modal adalah menumbuhkan aset, tapi juga dalam waktu yang bersamaan kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengorbankan waktu terus-menerus. Nah, mungkin juga dengan alasan seperti itu mungkin ada pertanyaan, mengapa nggak langsung jadi investor saja? Kenapa harus melalui jalan trader? Saya juga punya jawaban untuk itu. Kenapa? Karena pertama, saya menyadari, khususnya saya sebagai investor retail, terutama saya dalam kategori yang dananya tidak besar, sehingga saya butuh pertumbuhan yang cukup cepat, gitu ya. Jika ada jalan yang cepat, maka saya perlu menempuh jalan itu untuk menumbuhkan aset. Ya. Jadi setelah setelah mulai portofolio atau aset kita mulai bertumbuh, maka kita perlu memulai untuk menjadi memulai karir sebagai investor. Dan kalau Bapak Ibu lihat misalnya kita sudah punya di konten kita sudah punya saham investasi auto ya. Walaupun kalau misalnya kita lihat atau teman-teman yang sudah bergabung di Mutiara Investment Club tahu bahwa saya eh, pilihan saham investasi saya ada di MPMX ya sejak tahun 2020. Pertama gini, saya ingin menunjukkan apa buktinya kalau win rate MIC itu tinggi ya. Misalnya dari sini aja lah, dari dua bulan terakhir. Dari apa saya menunjukkan dari syarat open sama dengan low yang kemudian menjadi menjadi perdebatan. Jadi di sini saya di minggu selanjutnya saya rilis video tentang MDKA, tower dan rail gitu ya. Nah, di sini juga ada contoh bagaimana saya mempraktekkan open sama dengan low. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian yang memperdebatkan tentang bagaimana saya trading menggunakan open sama dengan low, silahkan lihat hasilnya di video ini. Tapi bukan itu inti bahasannya. Yang saya ingin tunjukkan bahwa win rate ya. Pertama di sini ada bintangnya, ada MDKA, di sini ada semua grup LIPO ya, yang Bapak Ibu tahu semua bahwa kita dapat di Batam. Di video yang ini ada PSKT yang scalping, kemudian ada AGII dan ada SMMT. Nah, silahkan Bapak Ibu lihat sekarang ada di mana harga AGII dan SMMT, kemudian di sini hanya membahas tentang MLPL, terus kemudian di sini ada saham buyback, ada bull, dan macam-macam, dan silahkan dilihat semua rekomendasi saham kita semua naik tinggi ya. Nah, dengan win rate setinggi ini, saya juga seringkali berbagi di grup umum, di grup Mutiara Investment Club. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkenan join di grup Mutiara Investment Club, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi ya, tinggal Bapak Ibu tinggal klik linknya dan silahkan join. Bahasan tadi hanya untuk membuktikan bahwa benar apa yang sudah kita lakukan. Pertama, kita perlu mengelola apa-apa yang sudah kita dapatkan, cuan yang sudah kita dapatkan, bagaimana alokasinya dan seterusnya. Kedua, kita juga butuh melakukan percepatan. Itulah jalan yang ditempuh oleh MIC. Dan kalau Bapak Ibu misalnya melihat di bagaimana pengaturan portofolio atau money management di MIC, saya juga sudah menyebutkan
bahwa kita memainkan 3 model. Pertama kita sebagai investor, kedua kita sebagai swing trader, dan kalau punya waktu kita bisa melakukan day trading. Oke, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan lagi juga, mengapa harus investasi? Ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu jawab kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sedang asik-asiknya sebagai trader ya. Pertama yang harus pertama yang menurut saya masuk akal kenapa kita harus menjadi investor adalah kita perlu melatih mental, kita perlu mengelola emosi. Jadi emosi apa yang terjadi pada seorang trader adalah fear and greed. Ada rasa takut dan ada rasa serakah gitu ya. Bagaimana menyeimbangkan keduanya adalah dengan cara kita merubah mindset kita atau dengan cara kita memainkan role sebagai seorang investor. Nah, cara berpikir investor itu seperti apa sih? Cara berpikir investor itu adalah ketika dia sudah meyakini atau dia sudah menemukan satu saham yang bagus, maka mudah mengelola rasa takut dan serakah. Kenapa? Karena begitu dia melihat saham pilihannya turun, dia tidak takut. Dia melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk bisa beli lagi di harga yang murah. Dan ketika harga saham yang dia pilih atau dia investasi dia pilih sebagai aset untuk dia investasi, maka dia tidak akan serakah, dia akan bersyukur bahwa asetnya bertumbuh gitu ya. Asetnya bertumbuh karena dia mengalami floating profit. Yang kedua, yang tadi disebutkan tentu kenapa harus investasi, karena kita perlu meningkatkan capital gain tanpa harus membuang banyak waktu. Yang ketiga adalah diversifikasi portofolio. Jadi kita perlu melakukan diversifikasi atau melakukan distribusi resiko. Ini jurus umum yang dikenal di pasar modal ya. Jadi kita tidak disarankan menaruh telur di dalam satu keranjang, sehingga kita perlu melakukan distribusi gitu ya, perlu melakukan distribusi atau diversifikasi. Oke, sudah Pak, jangan panjang-panjang. Jadi kita harus investasi di saham apa? Oke, saya punya pilihan saham investasi, tentu disclaimer always on. Jadi ini adalah pilihan-pilihan saham berdasarkan screening yang saya lakukan. Saham pertama yang menurut saya bisa dijadikan referensi untuk investasi adalah BDMN. Kita mulai dari laporan keuangannya. Jadi misalnya kita melihat tahun 2019, 2020 dan 2021 secara sederhana saja, tentu saya tidak akan baca laporan keuangan secara detail, secara sederhana. Sempat terjadi penurunan di tahun 2020, tapi kemudian di tahun 2021 sudah secara kinerja terlihat ada recover. Oke. Yang kedua, dari sisi rasio-rasio keuangan yang paling menarik di sini ada PBV 0,51 ya. Jadi BDMN baru dihargai setengah dari setengah nilai bukunya ya. Jadi masih ada ruang untuk bertumbuh. Jadi kalau kita masuk dari kesemuanya itu, kita lalu masuk ke pertimbangan lain, Pak, rasio-rasio keuangan itu kan, atau misalnya laporan keuangan itu kan bisa berfluktuasi, kadang naik, kadang turun, dan seterusnya. Oke, saya butuh pertimbangan lain. Nah, menurut saya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa kita temukan di BDMN. Pertama, margin of safety ya. Kita melihat tadi PBV ada di 0,51 yang artinya ada ruang untuk bertumbuh ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian lakukan riset lebih dalam lagi. Biasanya BDMN itu normalnya diperdagangkan di PBV berapa, maksimalnya di berapa dan terendahnya di berapa. Kalau kita konservatif saja dengan PBV 1, maka ada margin of safety sekitar 50%. Itu pertimbangan satu. Pertimbangan yang kedua, bahwa BDMN masuk dalam ekosistem MUFG dan Grab.
ya. Nanti Bapak Ibu lihat, sependek pengetahuan saya, BDMN adalah dimiliki oleh MUFG. MUFG adalah salah satu bank terbesar di Jepang dan merupakan pengendali utama, memegang 92,5% saham BDMN, dan MUFG ini juga adalah investor dari Grab, yang artinya Grab ini nanti punya data customer, punya data macam-macam shareholder, punya data mitra yang cukup besar, yang bisa dialihkan nanti, yang bisa menjadi potensial bagi nasabah BDMN, baik dari sisi funding maupun dari sisi lending, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah potensi menurut saya. Nanti silakan Bapak Ibu teman-teman sekalian tinggal melakukan riset lebih dalam. Saya kasih kisi-kisi saja. Yang selanjutnya adalah banyak orang sedang dalam keadaan takut bahwa ke depan akan terjadi inflasi. Nah, kenapa kok hubungannya dengan BDMN? Karena ketika inflasi terjadi biasanya yang diuntungkan adalah sektor finance. Kenapa kok sektor finance? Karena ada sektor finance, perbankan, dan seterusnya itu adalah menjalankan aktivitas simpan pinjam, yang artinya ada selisih antara belanja modal uangnya dengan penyaluran kreditnya. Maka disinilah kemungkinan keuntungan yang cukup besar. Jadi ke depan, masa depannya akan lebih baik. Yang keempat, jika Bapak Ibu memerlukan analisa teknikal sebagai konfirmator, juga menurut saya cukup menarik. Nah, saya tidak akan membahas analisa teknikalnya di sini, tapi menurut saya memang BDMN akan masih berada di zona sideways di antara 2000 sampai 2400 barangkali, dan itu mungkin bagus bagi kita seorang investor untuk bisa melakukan akumulasi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Apa saham pilihan selanjutnya atau referensi saham investasi selanjutnya yang menurut saya menarik? Yang menurut saya menarik adalah PBRX, ya. Kita lihat mungkin mulai dari slide ini, karena mungkin kalau BDMN tentu Bapak Ibu tahu itu adalah Bank Danamon, yang artinya di sektor perbankan. Tapi kalau PBRX itu apa? Nah, kita bisa baca di sini di profilnya. PBRX itu ini ya, kalau misalnya kita baca di sini, Pan Brothers Tbk dan anak usaha industri garment menyediakan produk garment untuk berbagai brand seperti Uniqlo, Adidas, The North Face, Salomon, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, apa hubungannya dengan ini? Jadi hubungannya dengan kenapa kok memilih saham ini, karena nanti akan saya sampaikan di sini ya. Jadi saya akan mulai dari margin of safety dan tren gaya hidup. Margin of safety kita lihat dari mana? Margin of safety kita lihat dari sini. PBV-nya masih 0,21, sangat murah, dan perusahaannya masih bisa konsisten cetak untung, ya, konsisten cetak profit, gitu ya. Jadi secara rasio keuangan, mau kita lihat dari earning per share-nya, pendapatan per lembarnya, kita bisa lihat di area 48 sampai 56. Kita tinggal tunggu laporan Q4-nya. Tapi secara rasio keuangan ini sangat menarik, ya. Jadi dari sisi profitabilitasnya selalu cetak profit, dari sisi rasio keuangannya bagus, artinya margin of safety-nya juga sangat baik, ya. Memang kita perlu sedikit memberikan catatan bahwa PBRX ini punya DER 1,05. Nah, ini Bapak Ibu silahkan pertimbangkan, gitu ya, dengan cara-cara seperti tadi. Tapi menurut saya ini menarik karena apa? Karena mungkin saja setelah COVID ini berlalu, masyarakat Indonesia mungkin akan lebih, menurut saya akan lebih aware terhadap gaya hidup sehat. Bukan hanya gaya hidup sehat juga, tapi setelah ekonomi mulai pulih, maka akan
mereka akan belanja memenuhi fashion. Jadi menurut saya PPRX ini bergerak di fashion and beauty serta menunjang sektor kesehatan. Ya, jadi gaya hidup sehatnya juga jalan gitu ya. Selain memang belanja belanja konsumsi juga akan berjalan di tahun-tahun mendatang, dan gaya hidup sehat ya seperti olahraga yang disediakan oleh PPRX juga akan meningkat penjualannya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya cukup worth it, cukup perlu kita perhatikan untuk memforecast masa depan PPRX kira-kira seperti apa. Apakah akan tetap seperti itu sehingga nanti akan terreflek di laporan-laporan keuangan maupun di rasio-rasio keuangan yang akan disampaikan oleh PPRX ke depannya. Patut kita kawal bersama-sama. Oke. Lalu apa sih saham-saham yang menarik lainnya yang bisa kita lakukan riset, atau kita bisa gali informasinya lebih jauh untuk atau sebagai pilihan saham investasi? Menurut saya ada WOMF dan ASRI. Nah, ini saya hanya menyampaikan bocoran-bocorannya. Nanti silakan Bapak Ibu lakukan analisa lebih detail lagi, gitu ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi disclaimer always on, dan saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan cuan selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.